Assalamualaikum keluarga Indonesia. Kembali lagi di podcast Uftof kali ini masih bersama saya Ihsan dan Ayah Haji. Kali ini kita akan membahas makhluk gaib. Wow, beneran kita mau bahas makhluk gaib? Keluarga Indonesia ada yang nggak berani nggak? Gimana deh? Pertama itu kalau nama gaib kan itu, lihat dulu. Misalnya mau itu nunjukin apa itu. Sekarang kita bicara tentang makhluk yang diciptakan Allah, ya. Allah itu menciptakan makhluk hidup yang ada di dulu pertama kali tercipta di surga. Itu pertama ada malaikat, makhluk Allah yang selalu patuh, tidak punya nafsu, tunduk kepada Allah perintahnya. Kemudian Allah menciptakan bangsa makhluk jin, di mana dia juga sebagai makhluk Allah yang tercipta dari api, sedangkan mereka dari cahaya. Bedanya untuk jin ini masih mempunyai nafsu. Nah, kemudian Allah menciptakan makhluk berupa manusia dari tanah. Makhluk yang terbuat dari tanah itu adalah yang pertama Adam. Ya, Nabi Adam. Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kemudian manusia kedua Hawa. Iya. Nah, dari situlah ada semacam keirian nih dari bangsa jin, bangsa iblis. Kemudian dia merasa ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, gak mau. Kan itu api sama tanahnya. Dia nggak, saya kan duluan diciptakan oleh Allah dari api, lebih kuat kok suruh sujud. Dia membangkang. Akhirnya Allah marah dan dikasih hukuman. Tapi sebelum dikasih hukuman, yaitu turun ke bumi, dia mau ngajakin deh. Iya, itu ngajakin. Iya, kemudian ini ya ditipu daya oleh iblis. Nabi Adam suruh makan apa deh? Buah khuldi yang katanya biar kekal. Padahal sebaliknya Allah melarang untuk makan buah khuldi. Dimakan. Jadilah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Saat itu menurunkannya nggak bareng loh dek, jauh tempatnya, sekitar lebih dari 300 tahun baru ketemu di bumi deh. Bayangkan deh, di bumi sendirian, kemudian bersama makhluk-makhluk hewan lainnya, ada bangsa jin di situ. Wah, serem banget. Di hutan belum seperti ini ramenya ya deh. Nah, berkaitan dengan makhluk yang diciptakan Allah, ada makhluk yang tak tampak, yaitu makhluk gaib. Makhluk gaib yang kadang orang bilang, wah ada setan, ada hantu, padahal sebenarnya itu adalah makhluk-makhluk yang tak tampak. Kalau kita di umat Islam nyebutnya bangsa jin, ya, bukan celana jin deh, kan ada merek celana jin kan, Levis, ada Lea. Terus berkaitan dengan itu, kita di Indonesia juga mengenal berapa sebutan yang hantu ya dia. Ada juga yang dari luar negeri. Luar negeri itu terbagi, ada yang dari Asia, Eropa, Amerika, Afrika juga beda-beda. Nah, yang Dede ketahui nih yang disebut hantu-hantu yang ada di Indonesia apa aja deh? Kuntilanak, sendiri bolong, kuyang, genderuwo, tuyul. Terus Banaspati. Iya, ada kuntilanak, genderuwo, pocong, tuyul. Itu penyebutannya tuyul, kuyang sih. Kuyang, iya ya. Nah, itu nih serem kan. Kemudian karena apalagi dengan ada film-film yang menampilkan beberapa sosok yang seperti itu. Nah, kalau di luar negeri deh, kalau di Cina ada lagi deh, beda lagi deh. Ambil yang nih. Iya, kalau di Cina ada hantunya vampir yang kalau misalkan dia gerak seperti kayak zombie dia. Sambil lompat-lompat. Terus suruh ganti pakai yang itu
kertas kuning nih. Iya, Blok, langsung blok. gitu. Terus kalau di Eropa deh Ada ada vampir juga, Ah. tapi namanya Dracula. Vampir itu katanya bangkit untuk menghisap darah agar dia bisa hidup lagi. Tapi punya kelemahan, dia nggak boleh kena sinar matahari. sama kalau nyium bau bawang langsung takut. Bawang merah apa putih? Dua. Bawang putih. Bawang putih. Itu terkait dengan fakta atau mitos ya. Jadi kita hanya menyampaikan berapa fenomena ataupun yang berkembang di masyarakat, bukan berarti itu suatu kebenaran. Bisa jadi itu sebagai mitos atau cerita legenda aja ya. Tapi kalau sebagai umat Islam, kita mempercayai bahwa ada makhluk gaib, makhluk lain, makhluk halus selain manusia yang ada di bumi, yaitu termasuk dalam bangsa jin ya. Kemudian Allah juga ada malaikat ya. Nah, jadi nih paling serem dari tokoh-tokoh superhero hantu. Jadi paling takut sosok yang seperti apa? Wanda yang apa? Yang hantu Indonesia. Indonesia. Yang paling serem itu apa? Kuntilanak. Sama sundel bolong. Sundel bolong tuh kayak kuntilanak, cuman ininya tuh bolong dari sini sampai sini. Tapi tulangnya itu kelihatan. Tapi organ-organnya sama kayak gitu. Enggak kelihatan bolong, tapi tulangnya masih ada. Serem banget deh, kolak gitu deh. Ya kalau bulat sini sampai sini, cuman tulangnya itu nggak ikutan kolak. Iya nih, kalau di Indonesia ada ya kayak gitu, monster bolong, kuntilanak, serem banget. Dulu ceritanya kalau di film ya deh, versi film nih kita kan nggak tahu asli apa enggaknya ya. Kalau versi film itu katanya itu deh, monster bolong itu perempuan meninggal terus dikasih tusuk pakunya gitu ya dia. Ih, serem banget. Sebenarnya itu juga ada campur tangan dari jin ya. Kemudian ada berapa lagi terkait yang ada genderuwo, serem katanya wajahnya. Itu Ya. gede berbulu warna hitam. Mudah-mudahan kita nggak pernah lihat ya. Kita terpisahkan. Dulu kisahnya dek, waktu pas zaman Nabi Adam turun ke bumi itu kan ada juga jin-jin ya dek, raksasa gitu kan nyebutnya. Manusia itu masih bisa melihat bangsa jin deh di bumi deh. Kemudian sampai dengan Adam terus Idris. Nah pada saat Nabi Idris itu ceritanya Nabi Idris itu meminta kepada Allah supaya manusia itu tidak langsung bisa melihat jin deh. Jadi pada saat permintaan Nabi Idris itu Allah mengabulkan bahwa di bumi antara jin dan manusia itu dipisahkan alamnya deh. Jadi manusia secara nyata saat ini, kemudian untuk bangsa jin dia punya dimensi lain kehidupannya, sehingga antara manusia dan jin itu tidak bertabrakan dalam interaksi hidup di bumi. Jadi nggak lihat, kalau serem deh, kan mereka bentuknya katanya besar tuh, ada menyerupai hewan, ada menyerupai raksasa, tinggi banget. Kalau kita berinteraksi langsung, wah sepertinya susah nih kalau buat tidur. Tapi alhamdulillah Allah memisahkan. Jadi secara normalnya manusia tidak melihat mereka kan di alam yang berbeda ya dek. Walaupun ada beberapa orang yang diberi nggak tahu ini kelebihan ataupun kekurangan, mereka Mata disebut batin. ada bilang mata batin, indera keenam, katanya bisa melihat makhluk-makhluk selain manusia, makhluk gaib seperti itu. Cantik gitu. Yang penting kita harus percaya pada Allah, berdoa. Apapun yang terjadi kita harus berserah diri pada Allah deh, minta tolong kepada Allah ya deh. Jangan sampai kita malah minta tolongnya kepada bangsa jin, karena yang maha esa, yang maha kuat, yang maha pemurah pengasih hanya Allah ya. Kalau lainnya hanya tipu daya. Ada sebut nama setan, jadi tahu setan sama syaiton Sama aja. iya. Beda bahasa. Kalau bahasa di Arabnya syaiton, ini sama dengan iblis. Cuma kalau di Indonesia dibilang setan tuh hantu di ya kan deh, ada suster ngesot dia kayak gitu kan, ngesot gitu kan, Iya. sepocong. Itu itu mungkin ceritanya kan ke suster tapi tiba-tiba itu. Iya, suster yang hantu terus dia nggak bisa jalan ngesot gitu pak. Lo ngesot kan deh? Ya yang gini. Coba. Iya. Kemudian kenapa sebut pocong? Karena Karena kan itu biasanya kan kalau orang meninggal kan itu ceritanya kan orang meninggal
tapi bangkit lagi. Iya, yang tali pocongnya lupa dilepas. Ya, baik kalau di umat Islam, kalau orang meninggal itu memang ada namanya setelah dimandikan, dikafani. Deh, baju terakhir orang meninggal umat Islam adalah dikafani, dibalut dengan kain putih. Kemudian karena dia lembar-lembar berapa lapis, ujungnya dipocong. Pocong tuh gini, Dede. Berarti gini, Udah pernah lihat. diikat atasnya, kemudian bawahnya, terus di badannya. Itu adalah pakaian terakhir yang akan digunakan ketika sudah meninggal atau mati, Dek. Itu pocong. Karena dia diikat, jadi katanya jalannya nggak bisa pakai kaki, loncat gitu, Dek. Serem banget. Tapi katanya itu samperin orang tuh bukan cuma nakutin, tapi itu minta tolong dari pocongnya dilepas. Oh, itu suka di film. Itu nggak bisa lipat, nggak bisa lepas sendiri. Kan diikat. Kalau gitu jangan dilepas itu. Kalau dilepas nanti tangannya gitu nyakar lagi, ya kan? Aduh, serem banget. Tapi itu fungsinya biar itu dia bebas ke itu alam. Iya, jadi sebenarnya gini deh, kalau misalkan kita kan ada dengar, oh ada setan nih, ada hantu nih. Sebenarnya itu adalah tipu daya setan, syaiton dalam menyerupai makhluk-makhluk yang bisa dilihat. Sebenarnya gini deh, kita itu sebenarnya ketika lahir ada malaikat yang ditugaskan untuk mendampingi kita, untuk mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Jadi tahu malaikat apa? Dua malaikat Tuh. Rokib sama dan Atid. Nah, Rokib dan Atid. Nah, ada yang mencatat amal kebaikan. Tapi juga ada satu makhluk lagi, jin deh, yang disuruh untuk menemani kita. Namanya jin korin. Jadi pernah dengar? Pernah Jin sekali. korin. Jin korin itu yang kadang bisa mendampingi kita dan bisa menyerupai kita, Dede. Jadi misalkan, aku kayaknya pernah lihat Dede di mana itu. Kaca. Tapi kok waktu pas cari ternyata Dede itu bukan di rumah gitu kan. Itu namanya jin korin, ya. Kadang kok ada dua gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan kita mau bepergian, kita harus saling baca doa, Dede. Minimal ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa ta'awud? Bisa. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Terus bismillah, semangat ya kamu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak digoda atau diganggu oleh setan jin. Lagi. Alarm. Terus kalau bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Terus kita kalau misalkan mau bepergian keluar rumah, baca doa deh yang bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Itu buat perlindungan. Nanti kalau kita berlindung itu, nanti ada 4 malaikat yang menjaga kita deh, insyaallah Allah akan melindungi kita. Kemudian baca kalau naik kendaraan, Allahumma majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Itu ketika kita naik kendaraan agar lebih diberi keselamatan, ya. Terus sama kalau mau tidur deh, biar kita tidurnya tidak bermimpi buruk. Bermimpi buruk, baca doanya apa dek? Kalau mau tidur. Terus ayah kan sering ya dek, selain baca ta'awud, bismillah, sama tadi doa sebelum tidur, kemudian baca syahadat gimana? Ayah kan ngasih tahu supaya selain baca doa sebelum tidur dan syahadat, artinya ketika kita tidur itu kita diberi perlindungan Allah. Kemudian tidur itu seperti mati sementara dek, seperti mati suri dek. Jadi dalam keadaan kita tidak sadar, setidaknya kita sudah baca syahadat. Sebagai umat Islam, kita bersyahadat bahwa asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Itu artinya kita sudah membaca dua kalimat syahadat. Ada syarat pertama kita sebagai umat Islam, rukun Islam kan, satu membaca dua kalimat syahadat. Nah itu, jadi ketika kita kalau ditakdirkan meninggal, ketika kita tidur lanjut ternyata meninggal, ya insya Allah kita sudah membaca syahadat. Seperti itu ya, jangan lupa. Jadi kita dijaga ya. Kalau di ketemu jin takut nggak? Lumayan. Ya, rasa takut nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi rasa takut itu jangan sampai kita berlebihan membawa ke syirikan, ya. Yang penting kita itu optimis ya, Dek, baca doa. Setidaknya kita udah berusaha lah. Kalau kita misalkan bisa baca ta'awud, baca bismillah, baca ayat kursi. Kalau nggak sempat, kalau pengalaman ayah, azan ya, Dek, atau qomat ya, Dek. Emang ayah ngeliat? Ayah pernah lihat. Dulu ayah pernah lihat. Gitu. Ini takut deh. Ini geli bukan? Jangan. Ini udah lebih baik kan? Lebih kali ya. Nanti malamnya itu nggak bisa tidur. Ya. Iya jangan. Kalau penakut ya jangan. Makanya kayak bilang, kalau misalkan kita takut lihat film horor, film serem, jangan sok berani, jangan sok-sokan berani. Kalau misalkan berani kamar mandi sendiri baru boleh nonton. Kalau nggak berani jangan nonton ya, Dek. Itu makanya kan ada yang bilang aku mau nonton film horor, habis itu aduh takut. Jangan nonton, karena nontonnya gini gitu. Mending buat nonton yang lain aja sayang ya. Iya. Jadi mau tanya nak? Nah sekarang itu bandingin. Ada itu bandingin mana yang bisa. Kalau ayah? Dari kisahnya sampai itunya. Ayah kan suka nonton film horor dulu, film serem kan dulu nonton ya. Jadi beda nih, kalau film Indonesia itu hantunya kan di Indonesia, Dede. Jadi kadang lebih terbayang-bayang, Dede. Ih, apa beneran ada atau tidak? Bahkan film kan sebenarnya bohongan ya, Dede ya. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, deket dong. Terus ayah nonton film horor di film hantu di luar negeri ada, Dede. Ada dulu ayah film Conjuring, Dede. Sama, itu kayak rumah kan tapi banyak banget itu. Iya, sama Indonesia apa namanya? Ayo lupa, Indonesia apa ya? Itu kan film versi sana ya, hantu luar negeri. Nggak terlalu takut, belum serem, nggak terlalu takut. Kan hantunya di luar negeri. Kalau kesini harus pakai paspor, kayak gitu guyonannya, Dede. Tapi sebenarnya hantu itu pakai paspor nggak sih, Dede? Enggak. Tinggal asal itu aja. Dan itu juga katanya sih dia tidak perlu untuk jalan kaki seperti kita, nggak usah seperti kita. Iya, karena mereka ada yang bilang diberi kelebihan bisa bertelepati, Dede. Bisa lihat pikiran. Bisa, karena masa nggak ibadah. Misalkan kita tahu di Brebes, atau di Jakarta, atau di Malaysia, atau di Amerika, wow alam ya, kita nggak tahu. Kita berserah diri kepada Allah aja. Hal-hal yang tentang gaib serahkan bahwa hanya Allah yang maha mengetahui, saya. Jadi jangan pengaruh. Dan pentingnya ini, Dek, kita tidak boleh meminta bantuan kepada makhluk halus yang tidak diperintahkan oleh Allah ya, Dek. Ya. Jadi kita minta bantunya kepada Allah, insya Allah Allah akan membantu. Kadang ada orang, dia kalau di fenomena di Indonesia itu, Dek, kan ada kuburan-kuburan, Dek. Ada kuburan, ada kuburan yang serem, ada yang bagus, ada kuburan yang dari wali itu kan. Mereka itu harusnya kita kalau ke kuburan kan berziarah. Tahu ziarah? Iya, ziarah itu kan kita menengok ke arah kuburan, kemudian harusnya kita mendoakan. Bukan malah minta doa, minta bantuan. Salah ya. Nah, keluarga online, keluarga Indonesia dimanapun berada, kalau kita ziarah, tugas kita itu mengingat kematian, mendoakan orang yang sudah mati, bukan malah meminta bantuan orang yang sudah mati. Udah meninggal, mau buat apa? Dan kalau ziarah kubur itu lebih baik kita mendoakan, ya, Dek, bukan membaca Al-Quran di kuburan, apalagi sholat di kuburan, itu tidak disarankan, ya, Dek.
Iya. Karena yang boleh kita membaca Al-Quran itu alangkah baiknya adalah di rumah, di masjid, di tempat-tempat yang suci lainnya. Makanya ada yang bilang, jadikanlah rumah itu dengan bacaan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan seperti di kuburan. Artinya membaca Al-Quran itu bukan di kuburan. Lah Ya. itu pas lain tuh mana kayak ada itu baca surat awal Itu sebenarnya Yasin. ya, itu sebenarnya kurang disarankan, tidak disarankan. Sebenarnya kan berdoa atau membaca mengirimkan bacaan bisa dari jarak jauh, Dek. Allah kan maha melihat, maha mendengar ya, Dek. Iya. Kalau masalah langsung di kuburan malah bisa jadi membawa kesirikan, gitu, Dek. Nah, hantu di luar negeri itu, Dek, kan ada vampir, Dek, vampir Cina. Kalau ayang lihat ini bukan serem, Dek, malah lucu, Dek. Sama. Iya, Dek. Kan pernah lihat ya, Dek, yang kan dibedakin, Dek, bedakin di make up kan, terus ada yang lucu lagi, Dek. Yang lucu apa? Di bibirnya, lipstiknya itu dibikin gini sedikit, terus di pipinya itu dikasih bulat kan, Dek, kan tambah kayak badu, Dek, ya kan? Bukan serem, malah lucu gitu. Podcast malah mainan. Nanya apa lagi? Ya itu Nes, kan tuh baru di Cina, belum sampai ke Afrika. Kalau di sana Afrika namanya voodoo. Jadi pernah tahu? Oh ya itu yang itu kayak boneka yang kalau ditusuk korbannya juga bakal kayak kena tusuk. Iya. Jadi kalau di sana itu namanya perantara, Dek. Jadi kalau di sini sebutnya kayak sihir, Dek, ya. Kirim teluh. Jadi kalau misalnya orang nggak suka, misalkan dia dukunnya itu bikin semacam media berupa boneka, kemudian seolah-olah orang itu adalah orang yang kita tuju. Di sini terus Misalkan ditusuk tangannya sakit, ditusuk di kakinya, kaki orang itu sakit, gitu. Serem banget. Di sini namanya santet, Dek. Iya santet. Kan voodoo. Benar, sana ada di Amerika ataupun di Eropa itu ada ini yang boneka-boneka, Dek, yang boneka-boneka yang kerasukan jin gitu, hantu. Ada boneka, ada 2 yang terkenal di film. Itu apa namanya itu? Yang anak cowok namanya Lupa namanya apa? Cek depannya. Jawa sih. Caki. Oh ya Caki itu. Caki, boneka anak cowok kan. Terus kalau yang boneka anak perempuan, banyak A. Annabelle, betul. Itu sana kisahnya, bonekanya bisa hidup kemudian kerasukan malah membuat kriminal. Naudzubillah ya, naudzubillah. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Nah kalau di Arab Saudi ada lagi nih Ifrit. Oh, itu nama jin, saya. Jin Ifrit. Jin Ifrit itu sebenarnya dari zaman Nabi Sulaiman ya. Iya. Jadi pernah tahu dengar nggak kisah Nabi Sulaiman terkait dengan jin? Nabi Sulaiman kan sebenarnya dikasih mukjizat. Kelebihan oleh Allah adalah dia bisa memimpin bangsa manusia, bangsa hewan, dan bangsa jin. Makanya Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan makhluk halus bangsa jin. Dulu ada kisahnya ketika Nabi Sulaiman akan bertemu dengan ratu negeri Saba, ya kan? Namanya Ratu Balkis. Ratu Balkis itu terkenal dengan sombong, Dede, bahwa dia itu merasa dia ratu yang cantik, yang berkuasa, istananya indah. Dia pengen bertemu dengan Nabi Sulaiman yang katanya raja dari segala raja. Kemudian Nabi Sulaiman beringinan ketika bertemu pengen istana yang ada di Ratu Balkis itu kalah dengan yang ada di Sulaiman. Kemudian biar terkejut bahwa singgasananya Ratu Balkis mau dipindahkan ke kerajaannya Sulaiman, kursinya dikatakan kursi ya. Kemudian minta ke anak buahnya, barang siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dengan cepat, siapa? Kemudian ada jin bilang dia bisa. Kapan? Dengan kecepatan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dan duduk lagi, itu kursinya akan datang. Cepet nggak, Dek? Iya. 0,1. Iya, jin Ifrit kalau salah. Kemudian ada lagi manusia, Dede, manusia pintar, orang pintar. Dia lebih cepat lagi akan memindahkan kursi Ratu Balkis ke Sulaiman dalam hitungan kedipan mata.
Jadi ketik langsung hilang. 1 detik dia lebih cepat mana sama lagi duduk sama berdiri? Lebih cepat ketikan. Nah, berarti lebih cepat manusia dibandingkan jin kan? Ini ada burung bagus banget. Nggak kelihatan di kamera. Kalau lagi Sebentar, burungnya divideoin. Ya. Terus lagi. Nah, itulah kisahnya Nabi Sulaiman berkaitan dengan interaksi dengan jin dan manusia. Berarti lebih cepat manusia deh. Berarti ibaratnya itu menandakan beri pelajaran bahwa manusia derajatnya lebih tinggi dari bangsa jin ya. Apalagi? bandingin itu, bandingin filmnya. Catatan Indonesia sama luar negeri. Tadi kan udah. Oh ya, sekarang apa? Udah selesai. Catatan luar negeri itu yang tadi kan ada boneka-boneka Annabelle, Chucky, ada vampir Dracula, ada voodoo. Iya. Ya kan? Voodoo. Serem. Oh, itu pengen lihat apa enggak, Dek? Enggak usah sih. Enggak usah ya. Ini udah selesai nih. Apalagi ya. Nah, buat warga Indonesia barangkali ada yang mau berkomentar, siapa yang berani nonton film horor, kemudian lebih serem mana nih, film horor Indonesia atau film horor yang ada di luar negeri? Nanti ditulis di komentar ya. Kemudian untuk mendukung keberlangsungan channel ini Aji Brebes Family, mohon untuk klik like, tonton, dan klik subscribe ya, agar kita lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Rooftop lain hari. Coba Isan, kita tutup nih. Kita tutup podcast Rooftop hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.